Nikita Mirzani kemarin sudah melaporkan juga yang rekaman bocor. Tuh, oke. Sekarang melaporkan Wan Prestasi lagi ke Reza Gladys. Ini sebenarnya gimana sih, Bang? Ini memang menarik ya, setiap hari demi hari kasusnya NM ini memang menarik karena kita pun mengikuti ya gitu loh. Jadi gini, kasusnya NM ini kalau saya garis bawahi bahwa ada satu proses penegakan hukum yang juga tidak boleh melanggar hukum. Kenapa saya katakan tidak boleh melanggar hukum? Karena bukti yang digunakan oleh pelapor adalah salah satunya adalah rekod atau rekaman, ya kan? Bahwa rekaman itu kan sudah jelas, yang berhak untuk rekaman itu bisa dijadikan bukti itu adalah penegak hukum. Yang berhak untuk merekod ya, melakukan penyadapan itu adalah penegak hukum seperti kepolisian, KPK dan kejaksaan. Kalau kita merekod kemudian itu dijadikan alat bukti, itu bisa pidana buat kita yang melakukan penyadapan gitu loh. Nah, justru dari sini aja saya agak tidak setuju ya dengan perilaku yang dilakukan oleh Reza Gladys gitu loh. Dia melakukan penyadapan dengan diam-diam kemudian itu dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti gitu. Makanya sudah tepat lawyernya Nikita Mirzani melaporkan Reza Gladys. Kemudian sekarang ternyata Nikita Mirzani pun nggak mau kehabisan akal. Ini sangat tepat ketika dia mengajukan gugatan keperdataan yang berkaitan dengan Wan Prestasi. Kenapa? Karena dari awal bahwa Nikita Mirzani ini kan bukan meminta maksa Reza Gladys, tetapi dia yang dihubungi. Oke, dia yang dihubungi oleh pihak RG, ya kan? Meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang lagi dia hadapi. Persoalan apa? Bahwa kita tahu bahwa Reza Gladys ini kan pengusaha skincare. Makanya saya katakan kemarin jangan-jangan ada indikasi dia termasuk salah satu mafia skincare. Nah, itu justru yang harus kita betul-betul atensi bahwa perilaku yang dilakukan oleh pelapor atau Reza Gladys itu adalah jelas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang banyak, apalagi overclaim skincare. Bahaya loh. Banyak nanti korbannya para wanita Indonesia bukannya tambah cantik malah dia tambah jelek. Nah, itu yang saya yakin bahwa dasar itulah yang akan dijadikan sebagai dalil gugatannya Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, ya kan, Wan Prestasi. Kenapa? Di dalam gugatan Wan Prestasi atau di dalam gugatan Wan Prestasi itu, keperdataan Wan Prestasi itu, ya kan, maka ada syarat sah di dalam satu perjanjian. Ya. Saya yakin mungkin Nikita Mirzani ada pembicaraan dengan Reza Gladys, ya kan, sehingga Nikita Mirzani yakin bahwa persoalan ini adalah bukan persoalan ranahnya pidana, maka dia mengajukan gugatan Wan Prestasi, ya kan. Gugatan Wan Prestasi ini adalah dasarnya berkaitan dengan perjanjian. Maka di dalam pasal 1320 KUHP Perdata dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian itu yang pertama adalah adanya para pihak. Siapa para pihaknya? Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Oke. Kemudian ada objek yang dibicarakan. Objek yang dibicarakannya itu tadi, ya kan, terkait masalah skincare, ya kan. Kemudian adanya klausul yang halal juga, ya kan. Klausul yang halal ini maksudnya sesuatu yang dibicarakan di dalam perjanjian ini tidak boleh keluar dari norma, dari aturan gitu loh. Jadi para pihaknya jelas, ya kan. Terus mereka juga cakap secara hukum. Ada objek yang dibicarakannya skincare. Terus kemudian juga klausulnya halal. Artinya produk ini misalkan bukan produk yang memang bertentangan dengan aturan, dengan norma. Walaupun akhirnya kita tahu bahwa produk ini justru sangat bertentangan dengan aturan, dengan norma gitu loh. Bahwa ini dibilang produk yang berfungsi untuk membersihkan wajah, kulit, tapi nyatanya justru ini merusak. Nah, ini kan berbahaya gitu. Nah, berdasarkan inilah maka pengacaranya NM mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap RG, atau mungkin ada turut tergugat, ya kan? Banyak turut tergugatnya. Apakah mungkin termasuk kepolisian? Kenapa? Karena Nikita Mirzani kan dengan perilaku RG dia sampai ditahan sampai sekarang kan. Artinya ini kan ada satu kerugian yang sangat luar biasa bagi NM. Maka dia meminta mudah-mudahan dengan mengajukan gugatan Wan Prestasi ini itu bisa menjadi satu payung hukum buat Nikita Mirzani untuk menuntut balik mereka gitu loh. Jadi
Kalau memang hakim nanti memutuskan bahwa memang kemenangan ada di pihak Nikita Mirzani, bahwa orang-orang yang terlibat yang telah melaporkan Nikita Mirzani atau mungkin yang telah menahan Nikita Mirzani, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Berarti kalau turut tergugatnya itu ada pihak kepolisian, jaksa, itu tuh tidak masalah ya Bang? Berarti dalam gugatan untuk prestasi ini? Iya, nggak ada masalah, karena gini, ketika misalkan jadi event berkaitan dengan gugatan Wan Prestasi ini kan dia juga sekarang lagi menunggu proses di kejaksaan, belum P21 kan. Jikalau nanti 60 hari ini kan sudah habis nih, 30 hari pertama, 30 hari kedua. Jikalau nanti 30 hari kedua juga dia berkasnya tidak P21 oleh kejaksaan, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan. Kalau dibebaskan artinya kan dia tidak bersalah, maka dia berhak untuk menuntut ganti rugi kepada kepolisian yang telah menahan, menuntut ganti rugi kepada pelapor, ya kan, ditambah diperkuat dengan putusan nanti Wan Prestasi ini jika menang, maka itu bisa menjadi payung hukum buat Nikita Mirzani untuk meminta ganti kerugian baik terhadap tergugat yaitu pelapor maupun turut tergugat yaitu kepolisian, kejaksaan dan lainnya. Berarti ini bisa jadi bumerang untuk Reza Gladys? Oh iya pasti, ini bisa jadi bumerang buat Reza Gladys gitu loh. Makanya ketika Reza Gladys melaporkan seseorang, dia harus jelas dalilnya, bukti-bukti yang dia miliki. Ini kan buktinya ditolak terus sama kejaksaan gitu kan. Update terakhir kalau nggak salah dari Polda Metro pun tidak memberikan keyakinan bahwa ini berkas akan P21. Artinya dia pun minta untuk ngikutin flow proses yang saat ini. Mereka tidak mau berandai-andai, berkas P21 dan tidak mau juga berandai-andai berkasnya ditolak lagi oleh kejaksaan gitu. Artinya apa yang gara-gara rekaman itu berarti bukti itu kurang kuat berarti Bang? Itu kalau dalam pandangan saya, menurut saya, karena saya katakan dari awal bahwa kita tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Penyadapan ini kan dilakukan oleh orang yang bukan dilindungi oleh institusi atau bukan ranahnya institusi yang tepat seperti yang saya katakan tadi. Yang berhak untuk melakukan penyadapan adalah kepolisian, KPK dan kejaksaan. Kalau Reza Gladys kan dia personal biasa gitu loh. Artinya ini kan berarti kan sudah melawan hukum gitu loh. Maka tidak boleh melakukan proses penegakan hukum dengan cara-cara melawan hukum. Jadi proses penyadapan ini adalah bagian daripada proses melawan hukum. Itu bisa menjadi salah satu bukti yang agak menjadi atensi dari kejaksaan waktu ini. Ini kalau cuman buktinya ini yang nggak bisa, harus dirapiin, harus ada pembetulan, harus mungkin ditambah bukti-bukti yang lain yang menguatkan gitu. Bisa diduga kalau misalkan ini sudah disadap, berarti jebakan juga ini sebenarnya. Oh iya, betul. Jadi artinya gini, mungkin pembicaranya Nikmir dengan Reza Gladys kan sepakat. Oke, dia minta tolong menghubungi Nikmir. Nikmir respon, oke siap, saya mau bantu. Artinya kan udah sepakat nih mereka nih, para pihak ini kan. Cakap secara hukum, cakap karena mereka sudah dewasa. Nikmir dewasa, Reza Gladys dewasa. Objek yang dibicarakannya apa? Tentang skincare, halal dong, ya kan, bukan, mohon maaf gitu kan, bukan sesuatu yang keluar dari norma aturan gitu loh. Kemudian juga adanya klausul yang halal, oke, ada objeknya udah jelas. Berarti 4 unsur di dalam pasal 13-20 tentang Wan Prestasi ini kan sudah terpenuhi. Wajar dia mengajukan gugatan Wan Prestasi. Karena apa? Karena sudah sepakat kok para pihaknya, sudah cakap kok secara hukum, sudah pada dewasa, bukan anak kecil lagi, tidak dipengaruhi orang lain, ya kan? Ada objek yang dibicarakan, kemudian klausulnya juga halal, gitu kan, bukan sesuatu yang keluar dari norma. Jadi wajar ini, artinya ini menjadi kesepakatan oleh mereka para pihak, dan ini juga isi kesepakatan terus menjadi undang-undang bagi para pihak. Mereka harus tunduk sama yang sudah disepakati. Ketika tidak tunduk, misalkan tiba-tiba Reza Gladys membuat laporan tentang pemerasan, nah ini kan berarti kan dia tidak tunduk sama aturan itu. Maka sudah sangat cakap, sudah sangat keren pengacaranya Nikita Mirzani mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys dan turut tergugat yang lain-lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Itu kalau menurut saya keren.